Baik, untuk kesempatan kali ini, saya Lucky Purana Hakim akan mencoba menganalisa suatu jenis laporan keuangan dari PT Indo Asida Tama Tbk. PT Indo Asida Tama Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kimia yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan kimia. Ini merupakan laporan posisi keuangan tahun 2018 dan 2019 dari PT Indo Asida Tama Tbk. Ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Indo Asida Tama Tbk. Untuk menganalisis laporan keuangan dari tahun 2018 ke 2019, kita menggunakan rasio yang tujuan penggunaan rasio yang bersangkutan dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, liquidity ratios, rasio leverage, leverage ratios, rasio aktivitas, activity ratios, dan rasio keuntungan, profitability ratios. Ini untuk rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Pertama adalah current ratio. Rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Formulanya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Pada 2018 kita mendapatkan 77,3, pada 2019 kita mendapatkan 73,9, mengalami penurunan. Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar perusahaan. Untuk formulanya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Pada 2018 kita mendapatkan 37,3, pada 2019 kita mendapatkan 34,6, mengalami penurunan. Selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Untuk formulanya ada kas tambah efek dibagi hutang lancar. Pada 2018 kita mendapatkan 1,57, pada 2019 kita mendapatkan 3,76, mengalami peningkatan. Selanjutnya yang B ada rasio leverage. Ada debt ratio. Adalah rasio antara total hutang dengan total aktiva. Untuk formulanya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada 2018 kita mendapatkan 30,4%, pada 2019 kita mendapatkan 33,9%, mengalami peningkatan. Pada debt to equity ratio, formulanya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Formula pada 2018 kita mendapatkan 69,4%, pada 2019 kita mendapatkan 87,9%, mengalami peningkatan. Untuk coverage ratio merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Tidak dapat dicari karena EBIT tidak ada serta beban bunga juga tidak ada. Selanjutnya ada debt service ratio. Adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Untuk formulanya, EBIT dibagi bunga tambah sewa tambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 kurang tarif pajak. Tidak dapat dicari karena EBIT, bunga sewa, serta angsuran pokok pinjaman tidak ada laporan keuangan. Selanjutnya ada fixed charge coverage ratio. Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga angsuran pinjaman, dan sewa. Formulanya adalah EBIT ditambah bunga tambah angsuran lease dibagi bunga tambah angsuran lease. Tidak dapat dicari karena EBIT tidak ada, bunga angsuran lease juga tidak ada. Selanjutnya yang C ada rasio aktivitas.
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas pada umumnya diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva. Yang pertama ada perputaran persediaan. Rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan. Formula yang digunakan adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Tidak dapat dicari karena harga pokok penjualan dan rata-rata persediaan tidak ada pada laporan keuangan. Selanjutnya ada average day inventory. Untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Formulanya adalah rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Tidak bisa dicari karena rata-rata persediaan dan harga penjualan tidak ada pada laporan keuangan. Selanjutnya ada perputaran piutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam pengelolaan piutang. Untuk formulanya ada penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Tidak dapat dicari karena penjualan kredit tidak ada pada laporan keuangan. Hanya ada perputaran aktiva tetap. Cara mencarinya ada penjualan dibagi aktiva tetap. Pada 2018 terdapat 2,67, pada 2019 dapat 2,99 mengalami peningkatan. Selanjutnya ada perputaran aktiva. Untuk mencarinya, penjualan dibagi total aktiva. Pada 2018 terdapat 0,87, pada 2019 juga terdapat 0,87. Tidak terjadi penurunan maupun peningkatan. Selanjutnya yang D, rasio keuntungan. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin, ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Untuk rumusnya ada laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Pada 2018 terdapat 23,7%, pada 2019 terdapat 25,2%, mengalami peningkatan. Selanjutnya ada profit margin. Formula yang digunakan adalah EBIT dibagi penjualan kali 100%. Tidak dapat dicari karena EBIT tidak ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada NPM, net profit margin. Untuk formula yang digunakan adalah EBT dibagi penjualan dikali 100%. Pada 2018 terdapat 8,46%, pada 2019 terdapat 8,33%, mengalami penurunan. Untuk return on asset, formula yang digunakan adalah EBIT dibagi total aktiva. Tidak dapat dicari karena EBIT tidak ada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada return on equity. Formula yang digunakan adalah EAT dibagi modal sendiri. Pada 2018 terdapat 12,8%. Pada 2019 terdapat 14,2%, mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah return on investment. Formulanya adalah EAT dibagi investasi dikali 100%. Tidak dapat dicari karena investasi tidak ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada earning per share. Formula yang digunakan adalah EAT dibagi jumlah saham yang beredar. Pada 2018 terdapat 3,22, pada 2019 terdapat 3,56, mengalami peningkatan. Baik, untuk kesimpulan pada laporan keuangan PT Indo Acidata Tbk pada tahun 2018 tahun 2019, rata-rata mengalami peningkatan, namun terdapat rasio yang mengalami penurunan seperti current ratio, quick ratio, dan net profit margin. Banyak rasio yang tidak dapat dicari karena banyak akun pada laporan keuangan perusahaan tersebut belum lengkap. Rasio yang tidak bisa dicari meliputi coverage ratio, debt service ratio, fixed charge, coverage ratio, perputaran persediaan, receivable collection period, average days inventory, perputaran piutang, profit margin, return on asset, dan return on investment.